Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmayanti Ulfira. Di sini saya akan membahas 8 submateri mengenai teori kota dan pemukiman. Yang pertama yaitu konsep dan fungsi kota, kedua sejarah perkotaan, ketiga isu sosial dan politik, keempat isu ekonomi, kelima isu lingkungan, 6 kota berkelanjutan atau sustainable city, ketujuh manajemen kota Indonesia, kedelapan perencanaan kota atau urban design. Konsep dan fungsi kota. Menurut kalian, apa itu kota? Nah, kota adalah suatu zonasi pada kawasan perkotaan yang dikelompokkan. Pengelompokan disesuaikan dengan kesamaan fungsi, adanya pusat tersendiri, kemudahan aksesibilitas, dan batasan-batasan fisik atau administratif. Nah, ciri-ciri kota sendiri yaitu di sini ada 6. Yang pertama yaitu memiliki daerah terbuka yang digunakan sebagai open space atau paru-paru kota. Kedua, memiliki gedung pemerintahan. Ketiga, memiliki gedung perkantoran dan hiburan. 4, memiliki sarana olahraga. 5, memiliki alun-alun. Dan terakhir, memiliki kompleks hunian untuk masyarakat rendah, sedang, dan elit. Sejarah kota di dunia dimulai dari kota zaman kuno, dicirikan dengan penguasaan oleh kerajaan yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan budaya manusia termasuk kota. Yang kedua yaitu kota klasik, terdiri dari kota Yunani, kota Romawi, dan kota klasik pertengahan. Ketiga, kota Eropa. Keempat, kota neoklasik. Kelima, kota revolusi industri. Di mana di Indonesia sendiri sejarah kota terdiri dari 3 periode, yaitu pertama kota periode awal, kedua kota periode masa kolonial, dan ketiga kota era modern. Isu sosial kota mencangkup yaitu pemerataan dan keadilan sosial, kedua kepadatan dan kesemrautan, ketiga pembangunan kota menyebar, keempat pembangunan kota kompak, kelima kemiskinan, dan keenam tunawisma. Kota, pusat kegiatan sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan administrasi. Kota berkembang secara fisik maupun non-fisik. Ekonomi kota berkolaborasi dengan struktur penggunaan ruang kota, yaitu spatial structure oleh aktivitas ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi kota yang pertama yaitu marketplace, kedua land use, ketiga economic policy, keempat transportation and economic, kelima housing and public policy. Kota adalah satu ekosistem bersifat terbuka atau open system. Dampak pembangunan kota yaitu perubahan lingkungan dan pencemaran lingkungan, di mana kita dapat melakukan pengendalian lingkungan kota dengan upaya preventif, yaitu pembinaan, penyuluhan, dan penerangan, dan upaya represif, yaitu sanksi tegas yang diberikan terhadap pelaku pencemaran lingkungan. Nah, AMDAL adalah suatu kajian positif dan negatif dari suatu rencana proyek yang dipakai pemerintah. Sustainable City adalah kota yang dirancang dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, dihuni oleh penduduk dengan jumlah perilaku yang membutuhkan lingkungan. Proses pembangunan yang berprinsip di mana memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi masa depan. Pembangunan kota berkelanjutan berkonsentrasi pada yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi, kedua pembangunan sosial, dan yang ketiga perlindungan lingkungan. Manajemen kota dengan melakukan penataan ruang, di mana penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang yaitu terdapat 4 proses. Yang pertama yaitu pengaturan, kedua pembinaan, ketiga pelaksanaan, dan keempat pengawasan. Perancangan kota atau urban design berada di antara arsitektur dan perencanaan kota. Arsitektur itu sendiri dengan bangunan dispersal tunggal, sedangkan perancangan kota yaitu ruang umum dan bangunan-bangunan dari aspek publik, dan perencanaan kota yaitu kebijaksanaan publik, di mana elemen-elemen perancangan kota yang pertama yaitu land use, kedua building form and massing, ketiga circulation and parking, keempat open space, kelima pedestrian ways, keenam activity support, ketujuh signage, and kedelapan preservation. Dari 8 materi yang ada, saya dapat mempelajari bahwa apa itu kota, sejarah terbentuknya kota, bagaimana isu sosial, politik, ekonomi, lingkungan dapat mempengaruhi kota. Dengan ini, kita dapat mengetahui bagaimana merancang kota dengan sustainable, dengan berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan untuk generasi masa depan. Dengan adanya
manajemen kota, kita dapat menata ruang dengan baik, sehingga dapat dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang tanpa merusak yang sudah ada. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.